Sebenarnya ini art tuh sebenarnya tools untuk meditation tools juga tahu. Sebuah bongkahan batu doang, tapi orang kayaknya kan ngasih energi banyak banget, dia fokus apa segala macam, jadi sesuatu yang bisa diapresiasi dari sudut sudut-sudut, banyak sudut lah gitu, nggak cuman satu aja gitu. Sama kayak hidup sih, hidup tuh seni banget sih. Hidup tuh cuman bukan satu sisi doang gitu loh. Ya. Seni banget, kita bisa ngelihat 360 derajat gitu. Yes. Dan segalanya bisa kita apresiasi sih gitu. Dan setiap detik sebenarnya apa yang kita lihat adalah karya seni di dalam hidup kita gitu. Cheers. Cheesy banget. Siang ini kita lagi di Taman Dedari, artinya itu Taman Bidadari sebenarnya. Dan kayaknya seru kalau tempat ini menjadi salah satu podcast kita siang ini, karena sebenarnya aku sendiri ya, aku nggak tahu kalau kamu, aku sendiri tuh sebenarnya agak-agak dan tanda kutip anti ke tempat viral gitu. Karena tempat viral identik dengan rame, terus nanti ujung-ujungnya keindahannya dirusak sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Itu yang first in my mind di saat tempat viral. Tapi karena rupanya cuma 10 menit dari kosan kita, ya bolehlah dicoba gitu. Dan kemarin udah sempat kita datang sekali hari Minggu, rame, tapi ya oke gitu, bukan yang kayak wah rame-rame terus ngerusak, enggak gitu. Dan makanannya enak buat tempat nongkrong, jadi ya kayaknya seru nih buat ngobrol-ngobrol di sini. Menurut aku sebenarnya bukan nggak bisa dirusak, maksudnya bukan ibarat kata kayak nggak ada yang bisa dirusak aja gitu kan? Nggak ada yang bisa dirusak ya. Karena ini tempat orang gitu kan, basically kirain yang ada di bayangan pertama kalau namanya Taman Dedari, taman gitu kan, which is it's like a public space yang orang bisa masuk gitu. Kita bayar ibarat kata biaya masuk dan bisa kayak ke Taman Raya Kebun Raya Bogor kayak gitu-gitu loh. Ternyata ini sebenarnya adalah sebuah restoran, dan lebih dalam lagi ini sebenarnya bukan cuma restoran, tapi di bawahnya tuh ada resort yang emang gede banget dan view-nya tuh majestic banget gitu. Nah, menarik banget sih, mungkin aku sih pengen sharing experience di hari Minggu kemarin ya gitu. Jadi we were really fascinated with this place gitu, yang kayak anjir gede banget gitu. Terus kayak detailnya tuh bener-bener diperhatiin. Di setiap sudut ruangan, di setiap sudut apapun itu, meja, bangku, patung kayu, patung batu, lukisan, itu semuanya karya seni. Yes. Namun gitu, kayak saat itu tuh orang tuh benar-benar cuma fokus sama patung yang ada di belakang kita, which is ya si patung utamanya, patung Dedari ini, dan apa ya? Iya nggak salah juga sih gitu, mereka datang foto-foto gitu. Ya it's okay. Tapi kayak there are lots of things yang bisa banget di-explore, even dari patung ini pun all the details gitu. Kayak kita pun tuh pas ngeliatinnya kayak wow majestic banget gitu, yang gede banget. Terus kita bertanya-tanya kayak gimana nih caranya orang bisa bikin patung ini gitu kan, tinggi banget dan lain-lain gitu. Dan karena lagi rame banget, banyak yang foto-foto, terus kita ngerasa kurang khusyuk lah ya gitu dalam menikmatinya. Ya udah akhirnya kita pergilah ke sudut-sudut lain gitu, dan we found out kayak benar-benar ada patung-patung kecil, kemudian kayak lukisan, terus ada even pilar-pilarnya sendiri tuh ukir-ukiran, terus tempat duduknya juga ada yang dari kayu-kayu, furniture-nya gitu. Dan even sampai ada beberapa, ada di pojok juga kayak kalau kita explore sedikit, view alamnya juga bagus gitu, lembah gitu. Ya, dan itu sebenarnya memang deket tempat doanya sih gitu ya. Kita juga permisi dulu gitu. Tapi di situ kayak sayang ya gitu, orang cuma fokus ke si bidadarinya aja, yang which is this is the main attraction gitu. Tapi dari situ akhirnya apa ya, kita ngelihat, aku sih terutama ngerasa gini, oh banyak orang ya yang ternyata mereka tuh cuma seeing only the obvious thing, tapi mereka nggak coba deep dive atau misalnya kayak exploring gitu loh. Dan menarik banget
satu momen yang aku benar-benar sadar bahwa cuma kita berdua doang yang explore tempat ini, itu karena ada satu ruangan yang dia pintunya kebuka gitu. Agak naik sedikit memang, bukan menghadap ke Taman Bidadarinya, justru agak di belakangnya gitu. Terus ruangan itu kebuka pintunya, terus aku lihat gitu, banyak lukisan, terus dari luar tuh lukisannya tuh menarik gitu, dan akhirnya kayak aku merasa terpanggil, ya udah aku masuk. Dan itu beneran lukisannya tuh detailnya tuh bagus banget gitu, yang ada. Kamu udah lihat yang situ belum? Yang mana? Yang ini ya rame banget ya. Ah, Kemarin kayaknya udah lihat deh, Gila. tapi belum ini banget. Gila sih, bagus banget. Kayak ada satu lukisan misalnya dia apa sih namanya, wanita menari gitu, tapi detail-detailnya tuh dibikin mistis gitu loh, yang kayak misalnya jarinya tuh sangat lancip gitu. Terus ada lagi yang lukisan lagi tarik kecak tapi kayak foto, Iya. ya real banget gitu. Terus udah gitu banyak lagi yang detail-detail, terus bahkan di pojok sana itu ada dia dari kain, kayak kain udah tua gitu, kelihatan kain udah tua, terus digambar di kainnya, kayak wow. Tapi sayang gitu, yang akhirnya explore dan yang sadar tuh benar-benar cuma kita berdua ya kemarin tuh. Iya. Sampai akhirnya kita ngeliat ada satu lukisan gitu, lukisan tari kecak. Nah itulah yang akhirnya momen dimana pokoknya tahu-tahu pas gue nengok gitu, si Yasser lagi ngomong sama orang gitu. Dan itu gimana tuh ceritanya? Iya, aku cuman ini doang sih, kayak Pak permisi ya mau lihat lukisannya gitu. Dan mungkin Pak Dewo juga ngeh lah, ini doang kayaknya lu doang nih hari ini yang ngelihat lukisan ini gitu. Yang lain udah fokus ke patung yang besarnya ini. Nggak, aku di sini kita bukan so anti mainstream ya. Di sini kita bukan so anti mainstream kayak orang-orang mah taunya ini, kita tapi kita kayak ini menjadi fenomena atau momen yang kayak jadi pelajaran kita juga, dapat wisdom bahwa Kadang kalau kita ngelihat suatu hal tuh ya cuma only the obvious thing, padahal sebenarnya tuh ini juga banyak obvious hal nih. gitu. Ini juga obvious. Emang kurang gede apa juga? Maksudnya emang ini gede, tapi kan ini dilewatin gitu. Ini juga obvious, ini juga obvious. Ya artinya maksudnya kayak orang dia hanya melihat apa yang dia mau doang. Dia taunya cuma patung bidadari, ya udah dia ngeliat itu doang. Dan dia ya udah, ngerti nggak sih, dia tidak menikmati the moment. Itu menurut aku momen not present loh gitu. Maksudnya bukan judging, tapi itu salah satu indikator yang menurut aku kayak if you are actually aware gitu, Aware, dengan conscious sama aware sama sekitar gitu ya. Nggak cuman kayak lurus gitu aja gitu ya. Sama halnya kayak orang selama ini berarti datang ke sini ibarat kata ya kayak pakai kacamata kuda, ngerti nggak sih, nggak lihat kanan kiri, benar-benar cuma lihat si patung itu doang, udah patung udah makan selesai pulang gitu. Kayak sayang. Padahal sebenarnya banyak banget yang bisa diapresiasi di area ini. Yes. Gitu. Jadi wisdomnya lebih ke arah dari sini pun aku bisa mempelajari even buatku sendiri gitu, bahwa sometimes nggak, misalnya gitu ya dalam hidup gitu, mau ada masalah, mau ada apapun, kita punya goal, tujuan apapun gitu, kita boleh sebenarnya punya tujuan tertentu gitu, tapi ternyata gitu ketika kita being present in the moment, banyak hal-hal yang tetap bisa kita explore, banyak hal-hal yang sebenarnya juga bisa mungkin berguna atau bermanfaat. Dalam hal ini misalnya kayak ini sebuah art ini ibaratnya jadi hiburan gitu kan gitu, dan ya nggak masalah sih kalau misalnya memang tipe orangnya bukan yang suka lukisan banget atau apa, tapi beneran deh ketika aku juga bukan orang yang suka lukis dan lain-lain, tapi ketika ngelihat kayak pahatan-pahatan dan lukisan-lukisannya tuh kayak ini thoughtful banget sih dibikinnya gitu. Kayak akhirnya ada perasaan yang kayak ya ketika kita bisa appreciate sesuatu, it's because kita tuh lagi present in the moment gitu loh, dan kita nggak cuma sekedar kayak pakai kacamata kuda fokus sama apa yang kita mau doang, tapi sebenarnya ada hal-hal lain juga di sekitar itu. Iya. Sebenarnya ini art tuh sebenarnya tools untuk meditation tools juga tahu. Kayak kalau kita art itu kan kayak satu bongkahan yang orang ngerjain di situ dengan berbagai energi. Misalnya sebuah bongkahan batu doang, tapi orang kayaknya kan ngasih energi banyak banget, dia fokus apa segala macam, jadi sesuatu yang bisa diapresiasi dari sudut banyak sudut lah gitu, nggak cuman satu aja gitu. Dan itu bikin kita jadi present sih gitu, bukan sekedar lihat depannya aja gitu. Sama kayak hidup tuh seni banget sih.
hidup tuh cuman bukan satu sisi doang gitu loh. Ya. Seni banget, kita bisa ngelihat 360 derajat gitu. Yes. Dan segalanya bisa kita apresiasi sih gitu. Dan kreatornya siapa, senimannya siapa ya, si Tuhan itu sendiri luar biasa gitu. Ngedesain alam semesta ini tuh kayak wow gitu, bisa segitunya gitu. Beliau mendesain ini semua gitu. Jadi setiap detik sebenarnya apa yang kita lihat adalah karya seni di dalam hidup kita gitu. Jadi ya itu sih ya sedikit Wisdom yang kita Vision, dapetin ya, ya. dan pengen kita kita share. share ke lagi. Tapi including sih, maksudnya kalau kita ngomongin live ya, mungkin selama ini kalau kita ngomongin meditative state gitu ya, atau meditation, orang tuh value misalnya musik gitu. Ini juga musik. Yang aku ternyata baru realize itu ya setelah kita intens lah gitu kan. Kamu suka keheningan, terus gue kayak apaan sih hening, nggak asik banget gitu. Tapi ternyata enak gitu, dengerin suara alam, kalau aku tuh dulu sukanya tuh dengerin rintik hujan gitu, itu tuh kayak menenangkan gitu. Tapi ternyata nggak cuma rintik hujan doang, tapi misalnya kayak air mengalir atau misalnya daun-daun bergesekan. Itu bener deh, ketika aku bisa denger itu, akhirnya aku lagi ngerasa actually present in the moment gitu. Itu dia. Jadi ternyata kalau kita mau meditation, kasarnya mau di meditation gitu ya, mau berada dalam meditative state, kita nggak mesti sekedar dengerin lagu ngaung doang gitu loh. Kayak dengerin suara alam bisa, ngelihat sesuatu bisa, ngerasain sesuatu bisa gitu loh. Being mindful yang kayak, oh ini kelapa, ininya keras, tapi ininya lebih ini gitu. Kayak ya kalau yang lagi heboh-heboh zaman sekarang tuh namanya mindful gitu, but I think more than that gitu. Sebenarnya di balik mindful itu bukan cuma sekedar kayak pikiran kita nggak kemana-mana, tapi ya kita ngerasa lebih tenang dan lain-lain gitu. That's the essence of meditation. Dan I think this place gitu ya, ini sebenarnya kalau jadi pengen penasaran sih aku kalau resortnya buka kayak apa ya rasanya kalau nginep di sini gitu. Karena kan kalau sekarang kan akhirnya dia berubah menjadi restoran gitu kan, dan ya restoran ini of course memang perlu dibuat viral karena mereka butuh untuk operasionalnya keep going gitu. But anyway, aku rasa kalau emang ada kesempatan di lain waktu lagi untuk bisa explore lagi, menarik banget sih. Ya bisa kirim sumbangan Anda ke rekening di bawah ini untuk kita nge-review resortnya. Iya. Kayaknya resortnya ya ini bintang 4 kali ya. Harusnya sih bintang 5, soalnya ada pool, ininya gede banget. Ya. Gitu. Ya gitu aja sih, nggak usah panjang-panjang. Jadi mungkin yang value yang mau kita bagiin adalah coba lihat kiri kanan kamu gitu, jangan lurus, jangan berpandangan sempit, coba lihat kiri kanan, depan belakang atas bawah, segalanya bisa diapresiasi di dalam hidup kamu tuh, segalanya bisa kamu apresiasi, bisa kamu syukuri lah kayak gitu. Start by being present in the moment. Okay. Yes, a moment. Honeymoon setiap hari. Berisik.